Natsir dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan resume saya dari buku biografi Muhammad Natsir, Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan, penulis Lukman Hakim, penerbit Pustaka Al-Kautsar. Di sini saya akan menyampaikan dari bab 10 sampai 18. Pada bab 10 berjudul Menuju Pengakuan Kedaulatan, bab 11 berjudul Akhlak Politik Pemimpin Masyumi, bab 12 berjudul Integral Natsir dan Terbentuknya Negara Kesatuan, bab 13 Perdana Menteri Negara Kesatuan, bab 14 berjudul Otonomi Aceh, bab 15 berjudul Meletakkan Jabatan, bab 16 berjudul Presiden Muktamar Alam Islam, bab 17 berjudul Sumbangan Islam bagi Perdamaian Dunia, dan bab 18 berjudul Islam dan Politik. Isi dari 8 bab tersebut adalah sebagai berikut. Saparudin Prawinegara menyampaikan pendapat tentang kemungkinan terjadi kekosongan kekuasaan pemerintah yang akan menimbulkan dampak negatif baik di dalam maupun di luar negeri. Dan oleh karena itu, perlu segera dibentuk sebuah pemerintahan untuk menyelamatkan negara yang sedang bahaya, dan terbentuklah PDRI atas inisiatif dari pemimpin-pemimpin politik militer yang berada di Bukit Tinggi. Panglima Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit memimpin perang. Panglima Besar Sudirman meminta keterangan apakah orang-orang masih ditahan atau dalam pengawasan Belanda. Presiden Soekarno sebagai orang yang memberi mandat pada Kom Berunding meminta Wakil Presiden Hatta menemui Saparudin dan memberi keterangan langsung kepada PDRI untuk menjamin kesinambungan dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Panitia Indonesia Raya. Selaku koordinator Panitia Lambang Negara, Sultan Hamid II menunjuk Yamin menjadi panitia. Hatta menegaskan pegangan bersama yang menjadi tali adalah Pancasila dan unsur kebinekaan. Pada 4 Juli 1947, Masyumi mengeluarkan manifesto politik PRI Yogyakarta. Pada 6 Juli, para pemimpin Masyumi telah meletakkan dasar-dasar politik yang menjunjung tinggi moral dan kesetiakawanan. Upacara penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 berlangsung di 2 tempat, yaitu Amsterdam, Belanda, dan Jakarta, Indonesia, yang dilakukan langsung oleh Kepala Negara Belanda. Dalam kalimat Natsir sudah tercapai pula kedudukan yang patut dan sepantasnya sebagai negara yang berdaulat dalam hubungan dan pergaulan kekeluargaan negara, saling mengerti, menghargai. Natsir dan AMKA bersepakat untuk membicarakan rencana dalam forum yang luas. Pernyataan bersama tanggal 19 sampai 20 Juli 1950 serta ketetapan sidang Dewan Menteri pada 8 Agustus 1950 telah dikeluarkan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah provinsi yang ditandatangani oleh pemangku jabatan Presiden RI. Dinyatakan bahwa peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti peraturan pemerintah pada tahun 1663 pemerintah provinsi DPRD Aceh mengeluarkan syariat agama Islam dalam daerah istimewa Aceh. Komite Nasional Daerah menjadi badan perwakilan rakyat daerah bersama-sama dengan pemimpin daerah menjalankan pekerjaan dan mengatur rumah tangga daerahnya. Tentu harus diingat seperti yang telah disampaikan dalam Muktamar 1948, Masyumi tidak hanya berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan partai dan negaranya, tetapi juga membahas dan memberi dukungan kepada perjuangan bangsa Palestina. Pada tahun 1950, persoalan antar bangsa kawasan Asia adalah Perang Vietnam. Dalam Islam ada ahli agama yang disebut ulama. Di negara Islam, kemerdekaan agama sudah dijamin dan dipraktikkan sejak masa Muhammad Mazhab. Dengan nada penuh keyakinan, Natsir berkata, "Saya berdiri di sini untuk menyampaikan sesuatu yang beralasan kenyataan dan kebenaran
yang diajarkan oleh agama kita dan sejarahnya. Dan karena itu, kita harus menyampaikan seruan kepada dunia bahwa agama bukanlah bahaya yang harus dihindari, tetapi agama adalah untuk memperbaiki hubungan kehidupan antar manusia. Natsir menyimpulkan dalam satu kalimat, Islam itu lebih dari sistem kepribadian. Islam adalah falsafah hidup. Oleh karena itu, bagi Muslim tidak dapat melepaskan diri dari politik.